Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan lanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini saya akan menjawab kiriman dari Boksu Yohanes Hartanto, Pendeta Yohanes Hartanto yang tinggal di California, Amerika Serikat. Pertanyaan beliau, Romo Daniel, ini ada tanya jawab yang agak bingung. Dalam pengakuan rasuli, iman rasuli yang biasa digunakan di gereja-gereja Protestan, dikatakan Yesus disalib sampai mati dan turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan iblis. Padahal dia berkata kepada penyamun yang sadar akan dirinya, mungkin gitu ya, sadar akan dirinya dan minta supaya diingat ketika Kristus dalam surga. Dan Kristus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Coba kita baca dari Lukas pasal yang ke-23, ayatnya 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya, apakah keilahan Yesus sekaligus berada di dua tempat? Mohon pencerahannya, Kamsia Romo. Baik, Boksu Yohanes, Yesus adalah Allah tapi sekaligus manusia. Dalam keilahiannya, dia hadir pada Bapa bersama Roh Kudus di dalam diri Allah yang satu itu. Tapi juga karena sifat Allah itu bisa hadir di mana-mana, dia juga hadir dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia Yesus Kristus. Itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 3, ayatnya yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Dan terdengarlah suara dari surga. Pada saat ini firman Allah masih berwujud manusia sedang dibaptis. Tapi pada saat yang bersamaan, pada saat peristiwa baptisan ini, ada suara dari surga. Suara siapa ini? Tentunya suara Sang Bapa. Dan dia masih bisa berkata. Berarti firman Allah itu masih hadir dalam diri Allah. Dalam hal ini dinyatakan dalam wujud suara. Tapi firman Allah itu juga hadir dalam wujud inkarnasinya. Karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Berarti firman itu bisa hadir di surga, dalam Allah, maupun di bumi, dalam wujud inkarnasinya. Demikian juga dalam Matius 17, ayatnya yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi kita lihat di situ, firman Allah yang menjadi manusia sedang dimuliakan. Lalu ayat 5 mengatakan, Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti Bapa juga tidak kehilangan suara, tidak kehilangan firman. Yang sama dengan kasus Injil Matius 3, firman itu menyatakan diri dalam bentuk suara. Yang menyatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang kekasih. Berarti kalau gitu firman-Nya Allah itu turun menjadi manusia, berwujud manusia Yesus Kristus, tapi juga tetap pada yang bersamaan tinggal di dalam diri Allah yang dalam hal ini dinyatakan dalam wujud suara.
Jadi kalau begitu, kalau mengerti mengenai keadaan firman Allah yang demikian ini, maka tidak heran kalau pada waktu berkata kepada penyamun itu, engkau hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Sebab firman itu tidak turun naik gitu, enggak. Dia tetap berada satu dalam Allah. Berada satu di dalam alam ilahi sana. Dan makhluk itu si pencuri ini, karena beriman kepada Kristus, dia diangkat dalam alam keselamatan yang tentunya tidak langsung ke surga, karena untuk ke surga perlu kebangkitan dulu. Maka dikatakan dia masuknya ke Firdaus, meskipun Kristus itu berada satu dengan Bapa, tapi juga karena dia bisa hadir di dunia, dia juga bisa hadir dalam Firdaus itu. Maka pertanyaan boksu, saya baca lagi ya, apakah keilahian Yesus sekaligus berada di dua tempat sekaligus? Bukan di dua tempat sekaligus, malah di seluruh alam. Dia bisa hadir di mana-mana. Ya. Bahkan bukan saja Kristus hadir di surga. Bahkan Kristus hadir dalam tubuh Yesus yang mati. Roh manusianya keluar masuk ke alam maut. Ya. Tetapi kodrat keilahiannya tetap ada dalam tubuh yang mati itu, sehingga tubuh yang mati itu tidak bisa membusuk karena ditopang oleh kehadiran kuasa dari kodrat keilahian itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ya, terus? Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kebusukan, tidak mengalami pembusukan dan rusak pada waktu dia mati. Lain dengan daging manusia biasa. Kalau dari kuburan yang mengalami pembusukan. Dagingnya Yesus tidak. Karena apa? Keilahiannya menunggui. Ada tetap di dalam tubuh kemanusiaan itu. Sebab di dalam Yesus sejak inkarnasi antara keilahian dan kemanusiaannya tidak dapat dipisah-pisah lagi. Tak dapat dibagi-bagi lagi. Sesuai yang dirumuskan dalam pengakuan iman Kalsedonia, di mana Kristus di dalam ditegaskan dalam konsil itu bahwa Kristus itu mempunyai satu pribadi dalam dua kodrat yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang tidak dapat dibagi-bagi, yang tidak campur baur, yang tidak kacau balau. Itulah sebabnya keilahian Kristus hadir bersama Bapa di dalam sebab yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Hadir dalam Bapa, tapi juga hadir dalam tubuh kemanusiaannya. Dan dengan hadir dalam Bapa, karena dia juga bisa hadir dalam kemanusiaan, maka dia bisa hadir di dalam Firdaus, karena pencurinya tidak mungkin bisa langsung masuk surga sebelum hari kebangkitan. Maka sebagaimana pencuri itu hanya bisa masuk di Firdaus, maka Kristus mengatakan menyesuaikan dengan keadaan pencuri itu, hari ini juga engkau akan bersama Firdaus, bersama aku di dalam Firdaus. Maksud saya kira itu yang dapat saya terangkan, kiranya itu menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.